Ya, itu kan pola-pola seperti itu menyebarkan video, informasi kepada masyarakat. Itu kan lebih cenderung seperti mau bikin revolusi ya. Hmm. Ah, cenderung seperti mau bikin revolusi. Kalau mau bikin revolusi, tokohnya siapa? Hmm. Tokoh revolusi itu kan harus kredibel, yang disenangi rakyat juga. Ya, Yang memang selama ini misalnya dia terbukti bersih, ya kan? ya. Kalau Ibu Mega yang mau dijadikan tokoh revolusinya, saya kira masih lemah sekali lah. Hmm. Banyak rakyat yang nggak suka juga kan. Ya. Gitu. Nah kemudian menyebarkan video-video ya orang menikmati aja. Ya. Bagaimana kita tidak percaya kepada para penegak hukum? Kan institusi hukum itu kan bagian dari pemerintahan, bagian dari institusi negara. Emang KPK nggak punya? Kalau bicara soal video, bukti-bukti, KPK punya bukti lengkap. Siapa-siapa tokoh PDIP, figur PDIP yang bermain. Hmm. Nah ini kan merusak, ya kan? Bisa setiap hari ada tokoh PDIP yang ditangkap KPK nanti. Hmm. Jadi tersangka, ya kan? Kecuali partai ini semua elitnya, figurnya bersih. Itu lain cerita, ya kan? Ya. Jadi menurut saya ya sudah, jangan mengajak perang. Nggak percaya ke institusi hukum, kasih ke presiden. Nah presiden dia proses. Panggil KPK, panggil Jaksa Agung, polisi proses nih. Hmm. Hmm. Gitu caranya. Jangan ini amburadul seperti ini bermain kayak, aduh saya sedih lihat loh. Saya supaya dulu pernah jadi kader PDIP ya, cara-cara bermain seperti ini saya sedih. Satu, childish, kekanak-kanakan. Hmm. Yang kedua, sporadis. Ketiga, panik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Waalaikumsalam. Ruang Konsensus Antek Indonesia, kembali saya Budi Ma'ruf Piliang akan berbincang-bincang kembali, dan 2 hari menjelang tutup tahun 2024 ini masih seputar eh, tersangkanya Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang makin spekulasi di masyarakat. Nah, saya kali ini bersambung dengan Zoom dengan politisi senior sekaligus founder dari AMPEG Indonesia, Bang Zulfan Lindan yang masih ada di Den Haag, Belanda. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah. Sehat ya, Bang ya? Makin sehat nih Abang nih kayaknya nih. Ya, sudah lumayan lah. Udah lumayan. Kapan, Bang? Balik, Bang? Minggu pertama lah mungkin. Minggu pertama Januari. Soalnya apa, banyak teman-teman Abang yang sudah bertanya nih, Bang Zulfan kok nggak balik-balik katanya. Ya, di samping belum terlalu fit. Iya. Yang kedua, pesawat juga susah kan kalau tahun baru. Oh, iya, iya, iya. Kan Tapi udah saya udah dapat. rubah jadwal. Rencananya pulangnya Desember. Ya. Rumah jadwal ke Januari itu nggak gampang dapat seat. Oh, padat ya, Bang ya penerbangannya. Ya, orang pulang semua. Berarti yang untuk Januari sudah dapat tiket ya, Bang? Insya Allah. Insya Allah. Baik, Bang Zulfan. Mungkin Abang sambil dari Belanda juga pasti menyimak perkembangan di tanah air seputar ditetapkannya Hasto Kristianto Sekjen PDIP sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. Mungkin Abang juga sudah mengikuti perkembangannya. Dan yang terbaru adalah serangan balik nih, Bang. Kalau boleh kita istilahkan itu serangan balik dari Hasto ya, atau dari PDIP yang konon katanya sudah memiliki puluhan video ya, di mana video ini berisi skandal ya kan, skandal para elit politik, pejabat negara yang terlibat korupsi. Nah, ini kan sesuatu yang aneh juga ya, Bang ya. Kalau memang ada bukti-bukti ya kan, ada kemudian informasi yang sudah terkumpul, terkompilasi dengan baik, kenapa nggak dilaporkan ke penegak hukum? Entah itu ke KPK, kepolisian, atau pihak kejaksaan. Justru hanya kemudian disimpan dan dibawa ke luar negeri. Kan begitu, Bang, file-file datanya ini. Nah, Abang yang cukup lama mengenal PDIP, ya kan,
apa yang terjadi dengan PDIP saat ini, Bang? Seolah-olah hanya karena satu orang, hanya karena sekjen PDIP ini, ya kan, yang sudah berstatus tersangka, tetapi seolah-olah ini harus dibela mati-matian gitu loh, Bang. Mungkin Abang punya pandangan ini. Silakan, Bang. Ya prinsip-prinsip itu kalau Ibu Mega ya, kalau dia sudah eh, melihat seseorang yang loyal kepada dia, ya katakanlah seperti Hasto, Mm-mm. kemudian eh, terjadi sesuatu kepada orang yang loyal kepada dia akan bela, dia akan pasang badan. Itu Ibu Mega. Hmm. Nah, prinsip dia itu memang seperti itu. Apalagi Hasto boleh kita bilang 10 tahun ya menjadi Sekjen. Sekjen PDIP, kemudian mungkin Ibu melihat bahwa cukup banyak membantu baik dalam secara organisatoris ataupun secara politik. Nah, tentu sikap itu menjelma mewujud di hampir setiap elit PDIP yang loyal. Hmm. Nah, jadi kalau kita lihat di situ kan mereka semuanya melihat sikap Ibu Mega. Ya. Kalau Ibu Mega melepas kasus Hasto ini jalan sendiri, dia tidak mau ikut-ikutan membackup misalnya, Hmm. ya tentu yang lain juga diam. Sebenarnya yang dilihat itu adalah sikapnya Ibu Mega itu sendiri gitu. Nah, jadi sehingga siapapun mereka reaktif terhadap kasus ini, membela, ya. Hmm. Nah, jadi mereka bukan membela PDIP, mereka membela Ibu Mega sebenarnya. Oh. Nah, gitu loh. Jadi sikap itu sikap membela Ibu Mega. Hmm. Sehingga orang kalau sudah membela seperti itu, kadang-kadang menjadi emosional, ya, Hmm. tidak rasional, kurang rasional, bukan tidak rasional, kurang lah rasionalnya, Kurang lebih rasional banyak ya. lebih banyak emosionalnya. Hmm. Karena yang dilihat faktor eh, Ibu Mega sebagai ketua umum gitu. Nah ini saya kira yang menjadi masalah di dalam PDIP itu, gitu, ya. Nah kalau kita lihat misalnya ancaman, video, skandal, siapa yang melakukan itu? Kan kalau katakanlah misalnya benar, ya, misalnya kita anggap saja ini misalnya benar Hmm. bahwa Pak Jokowi ada rencana begini, begitu, rekayasa segala macam, Hmm. dan itu bicara sama Hasto, bicara sama elit PDIP, kan elit PDIP kan juga terlibat, Hmm. membongkar diri sendiri, Hmm. Ya. ya kan? Kalau itu benar, tapi saya nggak yakin lah, nggak berapa yakin saya. Paling ya ngobrol-ngobrol ada, ya kan? Langkah-langkah apa secara organisasi yang harus dilakukan, karena saat itu kan Pak Jokowi masih dianggap kader dan orang dalam PDIP kan, Hmm. apalagi dia sebagai presiden, itu kemungkinan Hmm. bahwa apa yang disampaikan atau bisa saja terjadi, bukan tidak mungkin, Hmm. ya. Nah, tapi apakah eh, itu bisa menjadi alasan atau bukti? Ngobrol-ngobrol biasa misalnya, Hmm. ya. Apalagi Guntur Ramli yang ngomong. Guntur Ramli kan menjelang Pilpres saja dia masuk PDIP. Sebelumnya kan dia PSI ya. PSI menyerang PDIP juga kan gitu. Iya. Nah, sekarang jadi jubir PDIP, ya kan? Ya dia mungkin dapatlah sedikit-sedikit informasi dari Hasto dan dari yang lain ya. Tapi sebenarnya kalau dia maju ke depan untuk bicara, ya kosong juga ini. Hmm. Ya kan? Zonk gitu Bang ya. Ya, orang dia baru kan. Tidak banyak tahu persis apa sebenarnya PDIP itu. Ya tahulah kulit-kulitnya kan. Hmm. Jadi ini orang ketawa aja. Yang ngerti pasti ketawa gitu lah. Yang nggak ngerti nganggap serius kan gitu. Buat saya aneh-aneh aja lah gitu. Nah, karena Guntur Romli ini kan
dia mengatasnamakan diri yang dikutip media itu kan dia sebagai juru bicara PDI Perjuangan saat ini, Bang. Artinya seolah-olah statement yang disampaikan oleh Guntur Romli itu memang sikap dari PDI Perjuangan. Terakhir hari ini yang terdengar adalah perkembangannya bahwa menurut Guntur Romli, PDI Perjuangan tidak percaya lagi dengan seluruh aparat penegak hukum di Indonesia, baik itu kepada KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Nah, oleh sebab karena mereka sudah tidak percaya itu, makanya kemudian mereka mencoba menempuh jalur lain, harus langsung kepada rakyat. Karena rakyat yang punya kedaulatan. Nah, dengan cara itulah mereka bikin beberapa video, ya kan? Menggunakan pendekatan begini, Bang. No viral, no justice. Seolah-olah begitu. Saking mereka tidak percayanya, nanti mereka satu persatu video itu akan dirilis ke publik lewat sosial media atau lewat influencer dan seterusnya. Pendekatan penegakan hukum yang dilakukan oleh PDI Perjuangan ini kan melihatkan semangat untuk tidak taat kepada supremasi hukum gitu loh, Bang Zulfan. Ya, itu kan pola-pola seperti itu, menyebarkan video, informasi kepada masyarakat. Itu kan lebih cenderung seperti mau bikin revolusi ya. Ah, cenderung seperti mau bikin revolusi. Kalau mau bikin revolusi, tokohnya siapa? Tokoh revolusi itu kan harus kredibel, yang disenangi rakyat juga. Ya. Yang memang selama ini misalnya dia terbukti bersih, ya kan? Ya. Kalau Ibu Mega yang mau dijadikan tokoh revolusinya, saya kira masih lemah sekali lah. Banyak rakyat yang nggak suka juga kan? Ya. Nah, kemudian menyebarkan video-video, ya orang menikmati aja. Ya. Bagaimana kita tidak percaya kepada para penegak hukum? Kan institusi hukum itu kan bagian dari pemerintahan, bagian dari institusi negara. Kalau mereka sudah tidak percaya melakukan proses itu, ya kan, dasarnya karena Hasto menjadi tersangka, kemudian tidak percaya kepada proses hukum. Dari dulu kenapa nggak percaya? Karena dari dulu kenapa justru karena dia merasa aman, merasa berkuasa, ya kan, membackup sepenuhnya para penegak hukum kan, institusi hukum. Begitu sekarang dia menjadi problem, ada problem-problem hukum di dalam tubuhnya, dia mengatakan dia tidak percaya. Nah, menurut saya cara berpikir seperti ini split personality ya. Pribadi yang terbelah ya, Bang? Iya, jadi nggak boleh seperti itu. Apalagi Hasto sudah pidato beberapa kali katakan bahwa dia siap menghadapi apapun resikonya. Sudah mencontohkan seperti Bung Karno. Bung Karno saja melawan Belanda, melawan Jepang berani apa? Masa saya gini aja takut? Ya udah hadapi aja. Ngapain terlalu banyak bikin wacana-wacana? Nanti malah melebar kemana-mana. Ya kan? Ya. Sebagian yang punya dosa juga akan terangkut nanti. Bukan Hasto aja gitu loh. Udahlah sekarang bagaimana Hasto sudah menjadi tersangka. Itu kan PDIP mempersiapkan saja yang namanya ahli-ahli hukum. Kan ada Mulia Lubis di situ. Ya. Ada siapa lagi tokoh-tokoh hukum. Ya kan, figur-figur itu dikumpulin aja. Nah, ada Pak Mahfud MD juga kan. Nah, udah. Kemudian lakukanlah pembelaan terhadap Pak Hasto di pengadilan. Ini lucu lagi. Itu mau minta dukungan rakyat. Rakyat mana? Rakyat juga mikir kok. Ya kan? Nah, selama ini kamu gimana? Gitu loh. Nah, jadi di sini maksud saya bahwa kita ini jangan kepanikan kita merusak seluruh sendi-sendi negara. Dan tentu yang paling rugi itu adalah PDIP sendiri sebagai ketua dan sebagai partai besar ya, partai yang boleh kita katakan ikut dalam reformasi. Nah, kalau cara berpikirnya anarkis menurut saya, anarkis seperti ini juga bahaya. Ya, mana? Nggak percaya sama jaksa agung,
percaya sama Polri, nggak percaya sama KPK, itu kan sampai ke atas penegak hukumku, sampai Mahkamah Agung, sampai MK kan. Iya. Dia nggak percaya semua. Kita lihat nanti kalau ada kasus dia akan maju ke sana nggak? Kasusnya kasus lain, hukumnya kan? Ya nggak bisa. Jadi jangan melawan negara lah, ya kan? Jangan melawan negara. Jadi maju saja, hadapi saja. Sebagaimana Hasto pernah pidato dengan menggelegar gitu kan. Nah, hadapi aja. Ya dihukum 10 tahun biasa misalnya, atau berapa tahun, paling kan nggak sampai setahun tuh Hasto kalau ditahan. Kalaupun dia salah, tapi kan bisa maju ke kasasi. Ya kan? Masih banyak lagi, bisa judicial review. Hadapi aja, jadi jangan panik gitu loh. Ya. Kalau menurut Bang Zulfan dari materi-materi video yang akan dimunculkan ke publik, menurut perkiraan Bang Zulfan, benar nggak sih bahwa video-video itu memuat data-data informasi yang valid tentang skandal korupsi yang melibatkan para tokoh, para pejabat negara itu loh Bang? Karena begini, belajar dari kasus yang sebelumnya sudah diungkapkan oleh PDIP, oleh Hasto khususnya, bahwa mereka sudah punya, tetapi ketika yang disampaikan videonya, misalnya contoh video pidato Pak Jokowi di hadapan para bupati dan wali kota dan gubernur waktu itu, dalam mengingatkan para gubernur dan kepala daerah untuk tidak korupsi. Nah, itu kemudian direkayasa sedemikian rupa seolah-olah itu bunyi telepon Pak Jokowi kepada seseorang gitu loh, ya kan? Dan didengarkan kepada wartawan. Padahal kutipan itu berasal dari acara resmi presiden, ya, di hadapan ribuan kepala daerah seluruh Indonesia pada saat itu. Nah, maksud saya, contoh-contoh video seperti itukah yang dianggap sebagai video-video yang berisi skandal-skandal? Menurut Bang Zulfan gimana ini data-data yang dimiliki oleh Hasto Kalau ini? saya bilang, posisi PDIP seperti sekarang ini akan dimanfaatkan oleh banyak kepentingan politik. Baik yang suka kepada PDIP ataupun yang tidak suka kepada PDIP, atau memang mereka ingin memainkan peran bagaimana konflik ini terus meningkat, ya, dan bisa jadi ini juga merusak PDIP. PDIP ini kan harus juga melakukan pendekatan intelijen, bukan politik praktis saja. Setiap langkah-langkah orang bikin video seperti itu, ada usul-usulan seperti itu. Emang KPK nggak punya? Kalau bicara soal video, bukti-bukti, KPK punya bukti lengkap. Siapa-siapa tokoh PDIP, figur PDIP yang bermain. Nah ini kan merusak. Ya kan? Bisa setiap hari ada tokoh PDIP yang ditangkap KPK nanti. Jadi tersangka. Ya kan? Kecuali partai ini semua elitnya, figurnya bersih. Itu lain cerita. Ya kan? Ya. Jadi menurut saya ya sudah, jangan mengajak perang. Apalagi Ya kan? yang diajak perang negara, Bang ya. Ya, lembaga hukum. Ya kan, institusi hukum. Jadi udahlah, hadapi situasi ini. Itu menurut saya ya. Ya. Karena banyak sekali, kan kita harus lihat latar belakang juga orang yang bikin video itu siapa, kasusnya apa, semuanya apa, ini rekayasa seperti apa. Jangan bermain seperti itu. Nanti tambah kacau. Ya kan? KPK, Jaksa Agung, dan polisi itu lebih banyak lagi bukti. Siapa-siapa di PDIP itu yang terlibat, yang bermain, ya kan, yang sekarang tidak diproses. Itu kan banyak. Kalau itu dipersoalkan, rakyat menuntut itu bagaimana nanti? Nah, jadi artinya kehati-hatian kita perlu. Nggak usah kita perlebar ini. Cukup kasus Hasto ini kita jadikan sebagai kasus pengalaman bagi partai politik, bagi PDIP. Nah, kemudian cari penyelesaiannya secara hukum dengan baik, ya kan? Gitu. Jangan hanya politik itu kan biasa seperti itu, ya. Bahwa sebenarnya kan Hasto itu kan sudah lama kasusnya terungkap. Ya. Tapi kan faktornya KPK tidak memproses. Ada masalah mungkin, ya kan, yang memang
dipertimbangkan baik secara hukum ataupun secara politis. Ya. Ya kan? Nah, itu harus jangan terus sekarang membabi buta gitu, panik. Ya. Ya, Nah, sebenarnya yang membuat PDIP dan Hasto ini tidak terima dengan penetapan kasus tersangka Hasto ini adalah dianggap sebagai reaksi dari Pak Jokowi setelah pemecatan gitu loh Bang. Kan memang peristiwanya kan setelah itu. Dan kemudian tiba-tiba langsung dikaitkan seperti itu. Jadi sepertinya seolah-olah begini Bang, ibarat iklan Bang. Apapun makanannya, botol minumannya. Apapun masalahnya, Jokowi sebabnya. Seolah-olah begitu Bang. Kan yang itu nggak ada sama Bang. hubungan Pak pemecatan Jokowi Mhm. dengan tersangkanya Hasto itu tidak ada hubungan sama sekali. Hmm. Pak Jokowi apa kekuatannya mau perintah-perintah KPK sekarang? Ya nggak bisa lah, ya kan? Mhm. Nggak mungkin. Secara etika dia mau melakukan perintah-perintah kepada KPK, ya nggak mungkin. Nggak mungkin menurut saya, jauh sekali itu, ya kan? Itu faktor kebetulan aja, karena caci makinya terhadap Jokowi semakin tinggi, ya. Kemudian memang sudah diproses, dijanjikan sebelum pemecatan Jokowi pun KPK sudah menyatakan bahwa akan memanggil Hasto sebagai saksi lagi, kan gitu, Ya. ya kan? Termasuk juga pemanggilan Pak Yasona kan? Ya, jadi nggak ada hubungan ini kalau dikaitkan hubungan soal Jokowi bermain di KPK, nggak ada lagi. KPK udah sulit, nggak ada. Kalau dibilang Prabowo masih mungkin, tapi Hmm. apa Prabowo juga bermain seperti itu? Kepentingannya apa? Ya. Jadi ini karena panik sendiri, main silat istilahnya, tapi nggak punya lawan, apapun ditinju, apapun ditumbuk. Lawannya nggak ada, udah capek latihan. Kalau ini dianggap sebagai bargaining gimana Bang? Supaya kasus Hasto kemudian dihentikan gitu loh. Daripada terbongkar semuanya. Gimana Bang menurut Abang? Saya kira nggak ada itu. Orang seperti Pak Prabowo, kalau kamu ada kasus, bongkar aja. Mau bargaining sama siapa? Ya sekarang mau bargaining sama siapa? Dengan KPK maksudnya Bang? Ya nggak bisa lah. Ngapain bargaining sama KPK? KPK lembaga hukum. Iya kan? Bargaining apa? Untuk kepentingan siapa? Karena Gitu loh. dinilai adalah cabang dari eksekutif. Artinya ada di bawah kendali presiden juga. Mungkin begitu penilaian mereka. Siapa di bawah presiden? KPK Nggak kan bisa dong. ada di KPK cabang kan, eksekutif. ya KPK kan nggak ada hubungannya dengan presiden. Terus Prabowo mau negosiasi, mau ngapain? Nggak ada Nggak ada kepentingan. hubungan, nggak ada kepentingan sama dia, nggak ada hubungan sama dia kan? Mau ngapain? Ya Pak, bagi Prabowo kalau kamu ada kasus koruptor siapa kayak siapa buka aja, ya kan? Mm-mm. Artinya kalau dia nggak percaya kepada institusi hukum, dia nggak percaya ke presiden juga, Hmm. gitu loh. Ya. Kamu kasih aja ke presiden, ya kan? Nggak percaya ke institusi hukum, kasih ke presiden. Nah, presiden dia proses, panggil KPK, panggil Jaksa Agung, polisi proses nih. Hmm. Hmm. Gitu caranya. Jangan ini amburadul seperti ini bermain kayak, aduh, saya sedih lihat loh. Saya supaya dulu pernah jadi kader PDIP ya, cara-cara bermain seperti ini saya sedih. Satu, childish, kekanak-kanakan. Hmm. Yang kedua, sporadis. Ketiga, panik. Hmm. Kan harus ada taktik, strategi. Bagaimana menghadapi satu masalah. Gitu. Dan Hmm. kayak begini. Terus dikasih sama orang-orang emosional aja ngomongnya. Yang perlu ngomong sedikit ditambah-tambah. Mau jadi tokoh nasional pula mereka kan. Jadi nambah-nambah sana sini. Mencak-mencak sendiri. Kasihan Ibu Mega menurut saya. Ya PDIP terutama sebagai satu institusi partai besar yang sulit sekali. PDIP ini kan satu-satunya partai yang lahir dari perjuangan yang berdarah-darah. Hmm. Satu-satunya. Coba yang lain. Nggak ada. Gerindra kan Prabowo dirikan partai nggak ada hambatan. Hmm. Ya, kemudian Demokrat nggak ada, yang lain semua nggak ada. Partai yang berdiri diperjuangkan dengan darah dan perjuangan dan pengorbanan itu hanya PDIP. Sekarang jadi begini aja, sedih kita kan. Hmm. Nah oleh karena itu ini kita mengajak kawan-kawan yang masih ada dalam PDIP tapi
juga masih pikiran akal sehat, bagaimana membangun ini, mengemas ini kembali menjadi suatu kekuatan yang besar. Itu harus diingat itu. Ya, Kalau saran saya begitu. Bang, yang menarik juga Bang, video-video ini sebagian katanya sudah dititipkan ke Koni Rakundini dan kemudian dibawa ke Rusia dan sudah dinotariatkan. Kan nanti kalau misalnya pemerintah Rusia merasa dibawa-bawa dalam persoalan internal dalam negeri Indonesia kan juga merasa terganggu. Nggak Kira-kira ada itu, saya kira itu klaim-klaim semua itu. Hmm. Iya kan? Nggak ada lah. Soalnya kan Kok, itu kok video Koni sendiri Bang di akun Instagramnya Bang bahwa memang dia sudah dititipkan oleh Pak Hasto katanya begitu Bang. ya apa yang dititipkan itu uang atau apa? Video-video data skandal korupsi yang seperti disampaikan oleh Hasto itu Bang, sebagian Nggak sudah yakin lah, saya nggak dipegang oleh yakin. Koni katanya. Saya bukan tidak percaya, tapi nggak yakin. Oh. Kalau ada memang bongkar aja dulu di Indonesia. Hmm. Bongkar dulu di Indonesia, jangan macam-macam. Apa hubungannya Rusia juga geli ketawa, ya kan? Rusia ini kalau dibilang kayak begini, dek, cekekekeh, ketawa, cekekean. Apa ini? Kok saya dilibat-libatkan? Udah dia orang gila semua menurut saya. Bongkar aja di sini kalau dia benar, bongkar di sini. Ngapain bicara Rusia lah? Nanti mau bawa kemana lagi? Ya kan? Kenapa nggak bawa bilang aja ke CIA sekalian ke Amerika Pentagon? Ya ini kan tindakan yang sangat tidak nasionalis juga sih kayaknya Bang, karena kan persoalan internal ada kasus itu pun hanya oknum, anggaplah oknum itu bernama Hasto, Saiful Bahri dan seterusnya. Lah kenapa kemudian melebarkan masalah ini sehingga merembet kemana-mana gitu loh Bang. Ya itulah, kalau melibatkan Koni dia memang dari awal tuh nggak suka sama Prabowo, Hmm. ya kan? Kemudian mau libatkan ini ke sana ke sini, udahlah menurut saya itu omong kosong semua. Dipikir rakyat bisa dibohongin apa dengan ancaman-ancaman seperti itu. Nah itu yang saya katakan tadi, PDIP ini betul-betul orang-orang yang panik minggir aja dulu, kasih orang-orang yang akal sehat Hmm. untuk menghadapi situasi ini dengan tenang gitu kan. Masih ada Ahmad Basarah tenang, ya kan? Bambang Pacul itu dengan cara tenang. Ada lagi Puan Maharani, ada Pramono Anung, itu orang yang bisa berpikir dengan tenang. Itu menghadapi situasi ini, ya kan? Kalau Yasona ya udahlah. Sebenarnya orangnya tenang, teman kan sudah ada pencekalan pula terhadap dia. Kita pun bingung juga kan. Kita kan nggak tahu kasus-kasus gini kan eh, KPK yang tahu, penegak hukum yang tahu. Mereka kan yang tahu. Tinggal kapan mau diungkap atau kapan disimpan. Itu aja. Jadi PDIP itu jangan diperalat oleh KONI juga, ya. Jangan diperalat oleh KONI seolah-olah hebat akan dibawa ke Rusia, ini, ya kan? Karena Nanti kan dibangun kesan selama ini Koni ini adalah seorang profesor, teman baiknya Presiden Putin gitu loh Bang. Jadi itu alah yang Putin dimainkan itu oleh siapa? mereka kayaknya. Nah, itu kan harus dicek lagi. Mungkin sama anak-anak buah Putin pada level ke 10, 20 mungkin. Ya kan? Klaim-klaim kayak gini ngeri kita. Ya kan? Iya dong. Janganlah main percaya-percaya aja, ya. Banyak orang-orang tuh mengklaim seperti itu. Cuman kan orang diam aja, ngapain lah nanggapin yang gitu-gitu. Ya kan? Terus kalaupun misalnya dekat sama Putin, terus mau ngapain? Ya, Putin itu lagi pusing menghadapi NATO, Ukraina, Syria, Iran, segala macam persoalan Timur Tengah di mana-mana. Terus bicara soal KONI bawa berkas ini. Kita kan lalu apa ini? Soal pribadi lagi. Saya masih sehat kata Putin, belum sakit. ya sedih juga sih Bang. Akhirnya perkembangan dari kasus Hasto ini ya akhirnya membuat kita banyak ketawa sih Bang jadi ya, gitu loh. Kasihan kan sebenarnya. Padahal ya di luar Hasto
seperti yang Abang sebutkan nama-nama tadi, masih banyak tokoh-tokoh di PDIP itu yang tenang, yang berpikirnya jernih, objektif gitu ya kan. Kenapa sepertinya mereka tuh diam, Bang? Justru yang banyak bicara ini justru dari faksinya Hasto. Makanya dalam politik itu, kenapa kita bikin ruang konsensus? Dalam politik itu kan ada konflik. Ya, Konflik itu kan diselesaikan dengan satu konsensus. ya. Ada rekonsiliasi dan konsensus. Mm-mm. Menghasilkan win-win solution, kan gitu. Ya, ya. Ya kalau kita ini misalnya kekuatan kita cuma 20, ya solusinya kita cuma dapat 20. Yang lawan kita yang lebih kuat, dia dapat 80. Kan begitu, harus real dong. Iya, iya. Jadi politik tuh nggak ada kalah menang pokoknya itu nggak ada, ya kan? Ya. Kan ada win-win solution. Jadi carilah, ya kan? Siapa yang dipersoalkan, siapa yang menjadi masalah. Menurut saya Jokowi itu sudah selesai masalahnya, ya kan? Kan kalau kita ungkap lagi kan persoalannya ini, aduh kita mundur lagi. Mm. Kalau menyangkut Pak Jokowi kan, Mm-mm, mm-mm. itu. Apakah Pak Jokowi, nama-nama itu tidak berani bersuara? Mungkin mereka melihat sejauh ini suasana kebatinan Bu Ketum mungkin masih berpikir emosionalnya masih seperti yang terjadi sama Hasto. Jadi mereka nggak berani dulu untuk mengajak bicara Bu Ketum bagaimana menyelesaikannya secara lebih dingin gitu, Bang. Apa seperti itu mungkin, Bang? ya bisa jadi, artinya ibu masih emosional, Mm-mm. katakanlah kalau lebih lebih hebat lagi berkabung Lagi dengan berkabung. ya kan? Eh, karena Hasto ini jadi tersangka, Mm-mm. sehingga orang sungkan untuk mengajak ngobrol lebih sehat dan lebih tenang. Mm-mm. Dan dia tidak ada orang yang sekarang bisa menjadi siapa yang bisa memberikan masukan ya untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Kalau dulu kan saya bilang itu seperti kita selalu ingat ada Pak Taufik Dimas ya. Ya. Mm. Nah, sebenarnya sekarang tuh bisa ada Mbak Puan ya kan gitu. Mm-mm. Tapi kan tadi itu Puan dianggap faksi yang berbeda dengan Hasto. Ya kan? Nah, itu jadi akhirnya situasinya jadi panas seperti ini. Jadi kalau menurut saya, tidaklah rekonsiliasi, konsensus, menghasilkan satu pandangan, satu jalan keluar, Mm-mm. ya kan? Apa yang harus dilakukan. Jadi jangan ngotot. Mm. Kekuatan kita berapa? Kan harus sih politik itu kan gitu. Jadi taktik strategi itu Mm. harus menghitung kekuatan, gitu loh. Jangan sampai nanti kalau kita dengan kekuatan kita kecil, ya kita tetap ngotot. Bisa jadi nanti dampaknya bukan hanya persoalan Hasto aja, PDI pun bisa surut, jangan-jangan bisa bubar, Ya, ya. ya kan? Ya, kita kan tidak mengharapkan itu. Masa partai yang lahir dari reformasi dari berdarah-darah makin kecil makin bubar kan gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya harus cari jalan keluar. Jangan ikut orang-orang yang berpikir emosional, Mhm. yang perlu, ya kan? Semua partai politik itu rawan susupan. Mhm. Disusup seolah-olah dia kawan benar, padahal dia lawan. Tapi masuk dari dalam, Mhm. bikin situasi makin panas, ya kan? Nah, si Ibu Ketum ini kurang sabar nanti lama-lama. Iya, iya. Kita tidak mau nuduh, tapi kemungkinan penyusupan itu kan partai komunis saja yang hebat bisa disusupi, ya kan? Jadi kalau menurut saya eh, apa lebih hati-hati. Mhm. Kalau Sayang Pak Begi kan sudah nggak tahu saya masih bisa diajak komunikasi nggak oleh PDIP kan beliau ahli intelijen ya. Mhm. Bisa menanyakan kepada Pak Begi ini kira-kira dari sudut pandang intelijen seperti apa. Iya, iya. Masalahnya kan Pak Begi kan sekarang orang pemerintahan, masih orang pemerintahan, Bang, sebagai Menko Polhukam lagi ya kan? Ya tapi kan pernah begitu dia diangkat menjadi Menteri Menko, Hasto Hmm. langsung bilang dia bukan kader PDIP kan gitu. Iya. Jadi
semua mau dimusuhi bagaimana? Iya, iya. Kawan yang tadinya kawan, ya, kemudian hanya berbeda tempat, terus dia musuhi. Orang ini bukan berpolitik, ya. Orang ini berpikir anarkis. Berpolitik tidak berpolitik. Orang politik itu cerdas, bukan pintar. Cerdas bagaimana melihat, membaca situasi. Ya. Hmm. Kalau menurut saya ini kurang cerdas. Ya. Ya kan? Kita kan harus mengurangi lawan, memperbanyak kawan. Nah ini habis Pak Jokowi dimusuhi, lembaga hukum semua dimusuhi. Bagaimana? Aduh, iya kan? Semua dimusuhi, terus negara dimusuhi. Yang paling benar hanya mereka ya, Bang. Nah, negara dimusuhi, terus dibilang ini data akan dibawa ke luar negeri, bawa ke Putin. Ini Putin orang gila apa? Ya enggak. Ceng. Emang dunia, tiap negara itu kan punya aturan. Mm-mm. Maksudnya kalau dibawa ke Putin, nanti Putin benci sama Jokowi, terus benci sama Prabowo. Alah, udahlah, Pak Budius, sedih kita. Nah, Bang, sebenarnya yang dimaksudkan bukan dibawa ke Putin. Koni ini kan selalu mengesankan di akun sosial medianya dia itu aktivitas-aktivitas dia itu selama menjadi profesor di Rusia itu di Saint Petersburg itu adalah teman baiknya Presiden Putin gitu loh, Bang. Nah, Begini, ya, latar belakangnya eh, latar belakangnya Koni kan dekat juga pernah dekat dengan Amerika, iya, ya. Pernah juga jangan dengan Israel, ya. Kita dekat itu nggak tahu lah, pokoknya dia pernah bikin statement eh, soal Palestina, misalnya dia mendukung Israel kan gitu. Nah, itu ya, kalau nggak salah saya begitu ya, hmm, bisa dicari lagi videonya. Nah sekarang kan orang ngambil profesor di sana kan biasa, apa hubungannya sama Putin? Banyak orang-orang Amerika, CIA, orang-orang profesor di Amerika, itu mah dokter-dokter di Amerika mengambil profesor di Rusia itu biasa. Namanya orang ingin melakukan semacam komparasi hmm, hmm, hmm. secara ideologis dan politik, itu biasa. Terus kalau orang ngambil profesor di Rusia menjadi perhatian Putin, apa hubungannya? Kecuali yang ngambil profesor itu sekelas mantan presiden, ya, mau ngambil profesor di Rusia, atau seorang pemikir hebat misalnya seperti Nurholis Majid, Gus Dur, itu mau ngambil profesor di Rusia, itu Putin mungkin menjadi perhatian Putin. Kalau kelasnya Koni siapa? Pemikirannya tuh apa? Cuman analisis ecek-ecek remeh-temeh kok. Terus Putin punya perhatian di situ. Yang ngawur, yang percaya sakit, ya. Bang, perkembangan terakhir juga eh, KPK mengatakan akan memanggil Hasto sebagai saksi dalam waktu dekat ini. Dan ada juga desakan dari Ya, saksi sebagai apa? bukan sebagai tersangka maksudnya. Pertama kali mau dipanggil sebagai tersangka. Nah, juga ada kemungkinan Ibu Mega juga akan dipanggil KPK sebagai saksi, maksudnya gitu, Bang. Nah, itu kemudian dianggap oleh PDIP, nah itu bagian dari namanya framing baru, ya kan gitu loh. Padahal memang itu kan satu paket. Karena kan kasus Hasto ini kan terkait dengan PAW, Bang. PAW yang harusnya ke Aprilia Rizky, ya kan? Rizky Aprilia maksudnya. Kemudian oleh DPP diusulkan adalah Harun Masiku yang suaranya cuma 5.000. Nah, tanda tangan PAW itu selain Hasto juga ditandatangani oleh Ibu Mega sebagai ketua umum. Nah, katanya KPK ingin mengkonfirmasi apakah betul Ibu menandatangani seperti itu. Artinya kan Ibu Mega harus dipanggil oleh KPK. Nah, pemanggilan itu yang oleh faksinya Hasto itu, nah itu semakin menyudutkan PDIP. Menurut Abang sebenarnya kalau Bu Mega dipanggil dalam dalam konteks itu sebenarnya masalah nggak sih, Bang? Ya harus jiwa besar lah. Kan kasus Hasto itu dipanggil karena ada surat kan, Mm-mm. memohon agar si eh, siapa tadi, Harun Masiku Harun yang menjadi Masiku.
menjadi anggota PAW-nya. DPR-nya, Ya, kan gitu, PAW-nya kan. ya. Ini sebenarnya bukan PAW, penggantian belum PAW lah ini kan, belum lagi dimulai itu anggota DPR-nya kan. Ya. Nah, jadi kalau menurut saya, emang kenapa kalau Ibu Mega dipanggil KPK, datang aja. Ibu lebih bagus dipanggil dan jelaskan. Bukan itu bagian dari apa penilaian penzoliman lagi nih Bang ke Loh, PDIP. enggak dong, mana ada penzoliman. Ini kan bicara hukum. Mhm. Terbukti memang Ibu membuat tanda tangan. Mhm. Ya kan? Ini kita lucu. Ya kan? Kita bicara penzaliman. Dari mana? Hal biasa kan? Ibu Mega mengatakan saya sebagai warga negara kalau dipanggil penegak hukum saya datang. Mhm. Ya kan? Hasto sudah menyamakan dirinya dengan Bung Karno. Walaupun kasusnya tidak sebesar Bung Karno. Ini apa? Ini ngomong aja atau apa sih? Iya kan? Nah, ibu datang aja. Oke, saya tanda tangan. Salah saya di mana? Mhm. Iya kan? Itu kan proses internal partai yang dilakukan surat menyurat dengan lembaga KPU misalnya. Ya. Terus salahnya di mana? Jelaskan semua. Nah, apakah kasus pemanggilan Ibu Mega dan Hasto itu sama? Ya kan? Mhm. Mungkin Ibu Mega tidak terlibat dalam kasus suap menyuapnya. Dia hanya tanda tangan. Mungkin Hasto dianggap terlibat dalam suap menyuapnya, kan beda lagi. Mhm. Iya kan? Nah, jadi gini, Ibu Mega ini sebagai, kita mengatakan beliau, kita harapkan jiwa kenegaraannya itu ada, ya. Dia datang ke KPK, menjelaskan semuanya. Ya, santai aja, jangan emosi, Mhm. ya kan? Jangan ada merasa superiority, gue lebih hebat dari semuanya. Mhm. Apa ini? Iya kan? Itu. Jadi misalnya dalam waktu dekat memang ada surat pemanggilan dari KPK, harusnya tidak usah bereaksi, tinggal datang saja ya Bang ya. Ya datang aja. Datang menjelaskan apa ini. Saya Mhm. dipanggil kenapa? Mhm. Ya kan? Oh, tanda tangan. Ya oke. Ya kan, ngomong santai aja. Tapi ini Ibu Mega ini mau emosi semua terus sih. Mhm. Ini emosinya ini saya kira ini kan banyakkan masukan-masukan dari di sekitar Ibu Mega ini memberikan masukan terus sehingga dia makin emosi. Padahal kan dia orangnya negarawan, Mhm. ya kan? Jangan jadi turun kelas jadi emosional seperti ini. Datang menjelaskan, ya kan? Datang juga nggak usah bawa-bawa tim rame-rame demo, nggak usah, datang aja biasa, ya kan? Gitu loh. Nggak ribut-ribut lah. Menurut saya begitu ya. Ngapain menunjukkan kekuatan kita? Emang kekuatan tentara sama polisi lebih lemah apa dari PDIP? Iya, iya. Kalau mau bicara pasukan-pasukan gitu, ya kan? Betul, Kalau betul. KPK kan institusi negara, Polri dan TNI pasti kalau dia apa dilecehkan kan mereka akan bela. Mhm. Masa harus bentrok PDIP dengan institusi negara? Jadi Ibu Mega dipanggil datang, santai, ya kan? Tenang, ngobrol santai di sana. Apa salah saya? Ini. Ah, jadi jangan merasa pokoknya saya orang hebat, ya kan? Saya tidak bisa diintervensi, saya tidak bisa dipanggil, saya tidak bisa dihukum. Mana ada negara seperti itu? Mhm. Hampir banyak kepala negara yang hebat-hebat juga masuk penjara dan mereka terima. Mhm. Lula itu di Brazil, ya kan? Dan banyak lagi negara-negara lain, ya. Marcos juga ya Bang. Ya kalau Marcos itu koruptor, nggak bisa kita jadikan ini kan tinggal Lula lah misalnya, ya. Kemudian banyak lagi contoh-contoh di negara lain. Kemudian mereka muncul lagi sebagai satu kekuatan politik yang mendapat dukungan rakyat lebih besar, Ya. simpati rakyat lebih besar, gitu loh. Tetapi kalau begini perlawanan emosional seperti ini, nah ini menurut saya malah menghilangkan simpatik, ya, menghilangkan simpatik.
Itu Berarti kalau framing politisasi, kriminalisasi menurut Bang Zulfan ini jauh dari situ ya Bang ya. Justru kayaknya PDIP yang membuat ini menjadi mempolitisir persoalan. itulah ya karena panik aja. Ini kan sekarang ini yang panik itu kan gengnya Hasto, faksinya Hasto yang ada dalam PDIP. Karena dengan Hasto menjadi tersangka, kekuatan mereka di dalam PDIP itu runtuh, melemah, Hmm. ya kan? Melemah. Akhirnya mereka Bela ingin mati-matian. memaksa situasi. Ya ini harus dilihat orang-orang ini siapa, Hmm. ya kan? Ntar juga mereka nih pada pindah partai lagi, ya kan? Jadi membela mereka rame melakukan pembelaan ini bukan karena membela kebenaran ya Bang ya, tapi karena membela apa privilege yang mereka dapatkan dari Hasto ya. Jangan-jangan Ya seperti paksi. Jadi faksi paksi ya. Hasto, paksi Hmm. Hasto. Kan kita nggak dengar dari yang lain Betul, reaksi nggak ada Bang. yang sama Nggak ada reaksi. malah. Ini kan paksi Hasto aja kan, Iya, gitu. Bahkan menurut saya Adiana Pitupulu aja tuh kan tidak reaktif banget lah, biasa hmm, gitu kan. iya. Nah ini kan kalau kita lihat yang sangat reaktif itu kan Hasto, Deddy Sitorus, masuk lagi elemen baru yang namanya siapa tadi, Guntur Ramli, Untuk Romi. yang sebelum masuk PDIP juga Hmm. kalau nggak salah banyak bentrok juga dengan PDIP kan. Iya. Artinya banyak kritik-kritik juga kan. Nah sekarang jadi harus hati-hatilah menurut saya. Bang, terakhir nih Bang. Hmm. Kalau kemudian selama ini ada semacam sinyalemen yang muncul di internal PDIP bahwa menjelang Kongres, memang Ibu Ketum itu sudah mendapatkan informasi bahwa PDIP akan di out ya, Bang, out atau diacak-acak gitu loh Bang. Nah, sepertinya mereka merasa dengan ditersangkakannya Hasto, ya kan, terbukti nih menjelang Kongres, mulai nih PDIP diacak-acak seperti itu. Itu sebuah dugaan atau sebuah pemikiran yang gimana itu Bang? Kok Kapan sih Kongres PDIP itu? gimana Bang? Antara Maret dan April barangkali Bang Ya, masih 2022. lama kan. Kan kalau mau cara obrak-abrik itu kan 1 bulan menjelang Kongres. Hmm. Kalau sekarang kan mau diobrak-abrik kan PDIP masih banyak waktu untuk melakukan konsolidasi. Hmm. Jadi nggak Ya kan? relevan itu Bang ya? Ya ini kan membuktikan partai besar sama partai kecil begitu. Hmm. Jadi PDIP kan partai besar, punya pengalaman, punya tokoh-tokoh politik yang hebat. Konsolidasi aja, ya kan? Konsolidasi, menyampaikan semua persoalan, kita jangan ini dikit-dikit pakai isu politik, dikit-dikit jadi pakai isu politik. Wah, nanti ini sekarang Asto ditersangkakan. Jadi seluruh langkah penegak hukum itu salah. Ya kan seolah-olah dipolitisasi untuk melindungi pelanggaran hukum seseorang, baru muncul politisasi gitu loh. Nggak ada, saya kira nggak. Dan terus terang aja, sebenarnya dalam konteks PDIP secara keseluruhan, Hasto juga nggak terlalu penting. Oh ya. Saya sekjen kan kapan aja bisa diganti, banyak orang bisa jadi sekjen. Oh. Bang, pergantian sekjen di PDIP itu harus pas pada saat Kongres atau kapan Nggak saja bisa kapan Bang? saja Ibu Mega mau ganti bisa, Oh iya kapan iya. saja, ya Dan kan? menurut Abang kenapa ya Bang begitu disayangnya Hasto oleh Ibu Ketum yang sudah menjadi posisi tersangka seperti ini masih belum ada tanda-tanda nih pergantian. Padahal kalau di partai lain kayak terakhir itu ya Partai Nasdem tuh Bang, apa ketika sekjennya kemudian terkena kasus korupsi nggak berapa lama langsung diganti tuh Joni Plate. Hmm. Minimal Ya, PLT dulu ya kan? ya, jadi menurut saya memang persoalannya Hasto selama ini kan banyak feeding ke Ibu Mega, Mm-mm. informasi-informasi, ya Hmm. kan? Ibu merasa terbantu, ya kan? Itu pun mungkin karena dia sempat dekat dengan Pak Budi Gunawan kan. Hmm. Jadi banyak dapat informasi juga, dia mungkin bisa kasih pandangan-pandangan ke ibu. Ibu merasa happy lah, ya kan? Nah kemudian sampai mencuat
eh, pada proses Pilpres. Mhm. Pak Jokowi tidak lagi mendukung PDIP dan Ganjar, malah mendukung Pak Prabowo. Ah, Ibu kan merasa siapa teman dia yang paling dekat, orang yang bisa dia sampaikan pikiran ini paling dekat? Ya, Hasto, Hmm. gitu kan? Yang lain kan, ya yang lain tidak seintensif Hasto berkomunikasi dengan Ibu. Saya kan tahu itu. Hasto ini apapun informasi yang belum dia cerna pun udah sampai ke Ibu, Hmm. gitu. Ya kan? Ibu tahu itu. Nah, Ibu merasakan itu gitu loh. Dan Ibu Mega itu kalau udah hal seperti itu dia bela gitu. Apalagi apa yang disampaikan itu benar misalnya kan. Mhm. Dalam konteks persoalan perseteruan antara Ibu Mega dengan Jokowi, Hasto lah yang paling berperan kan. Hmm. Yang berperan mungkin upaya pertama mencoba mendekati, upaya selanjutnya bagaimana semakin jauh Hmm. setelah tidak berhasil melakukan pendekatan kan. Ya. Nah, Ibu merasa orang yang paling dia percaya, yang paling day to day bahkan eh, apa menit per menit yang bisa dia hubungi dan diajak komunikasi itu cuman Hasto gitu. Ya dalam situasi eh, kritis ya itu bisa terjadi. Bagaimana dengan Puan, Bang? Kurang intens Ya ya, kan Bang? begini kan persoalan kan begini. Ini kan kalau dianggap yang dimusuhi adalah Pak Jokowi, Mhm. ya kan? Kemudian Puan itu kan komunikasinya dengan Pak Jokowi masih jalan, masih bagus, Ya. ya kan? Nah, Puan ini kemungkinan disampaikan juga ke Ibu Mega. Oh, Puan ini main dua kaki segala macam, ya kan? Nah, Oh. Ibu nggak suka barangkali. Walaupun anak sendiri ya, Bang. Kan ini politik. Politik tuh walaupun anak sendiri kan bisa berbeda, Oh. ya kan? Sikap politiknya kan bisa berbeda, Hmm. ya kan? Ya artinya Puan kan juga sudah seorang dewasa kan. Anak tadi udah dewasa, dalam usia segitu dia bisa mengambil keputusan sendiri untuk menentukan sikap politiknya gitu loh. Ya. Nah, tapi kan dia juga masih menjaga etika-etika Hmm. politiknya terhadap ibunya sebagai ketua umum kan. Nah, Bang, terakhir, Bang. Sebaiknya pemerintah menyikapi ancaman-ancaman yang dilakukan Hasto ini seperti apa, Bang? Dan kemudian masyarakat umum juga menyikapi seperti ini biasa aja, Bang, ya, nggak usah juga dianggap serius ya, Bang. Mana, Bang? Iyalah, Karena udah rame nih, pemerintah Bang. pemerintah ini ngapain nggak nanggapi gini? Yang jadi masalah bukan pemerintah, yang jadi masalah PDIP. Oh. Pemerintah ya santai aja, jalan aja. Pak Prabowo tetap jalan, Presiden, Wakil Presiden tetap menjalankan tugas seperti biasa, menteri-menteri nggak ada yang panik. Iya kan? Dan bahkan tidak ada Jadi berkomentar sama sekali malah, Bang, tentang tersangkanya Hasto ini. kenapa? Tidak ada berkomentar sama sekali juga gitu loh. Ya nggak ada, ini proses hukum biasa kok. Iya kan? Gitu. Nah, sekarang kan kalau kita bicara ketokohan, ya nggak ada kan yang mau bergerak misalnya demonstrasi besar-besaran ditangkapnya Hasto kan nggak ada juga, ya kan? Mm-mm. Nah, jadi ini membuktikan bahwa organisasi ini tidak melakukan pendekatan pengelolaan dan manajemen yang benar di Mm. dalam membangun kekuatan rakyat. Ya, Partai Wong Cilik, Partai Rakyat itu hanya dijadikan sebagai sloganistik, Mm. tapi tidak dibangun bagaimana menjadi sebuah grup basis yang kuat, membesar menjadi gelombang yang besar. Mm. Ya nggak ada. Dan memang partai politik rata-rata jarang yang bisa seperti itu. Yang bisa seperti itu kan organisasi massa. Mm. Organisasi yang figurnya itu ada, bahkan ya, mereka itu kadang-kadang ada di luar pemerintah, ya, dan aktif membangun kekuatan rakyat yang memang tidak suka kepada pemerintah misalnya. Nah, jadi politik itu nggak bisa
praktis, sekedar ngomong, bangun wacana. Hmm. Politik itu kalau bicara kekuatan, karena kekuatannya adalah rakyat, people, dia harus bangun komunikasi dengan masyarakat. Dia harus ciptakan. Artinya rakyat itu merasa keberadaan dia itu positif buat kehidupan dia. Hmm. Ya. Nah, kalau rakyat itu tidak merasa, bagaimana misalnya, maaf aja lah, rakyatnya masih miskin, tapi tokoh PDIP bisa naik private jet, Hmm. ya kan? Tokoh PDIP bisa punya macam-macam. Ya nggak, rakyatnya sengsara di sana. Kan rakyatnya bilang, loh bagaimana ini? Ya kan? Nah, jadi banyak hal lah. Jadi menurut saya sudah bagus nih. Kita harapkan PDIP bisa bertahan Hmm. dan tidak bubar, udah bagus. Dan tidak bubar juga. Jadi udah bisa bertahan, kemudian bisa bangun lagi kekuatannya pelan-pelan, ya. Anggota DPR PDIP aja tidak ada satupun yang bicara kok, Hasto ditangkap. Ya kecuali tadi yang kita sebut Deddy Sitorus ya, Ya, ya. yang lain nggak. Kalau menurut sejumlah analis politik, Bang, kalau kondisi PDIP dengan langgam seperti Hasto dan kawan-kawannya ini, ya kan, diperkirakan memang PDIP ini bisa tenggelam, Bang. Kalau tidak ada perubahan maksudnya, gitu loh. Ya harus rubah sikap, Harus ubah sikap. kemudian surut sebentar, merubah sikap, atur langkah lagi ke depan pelan-pelan. Hmm. Ya kan? Nggak bisa main-main seperti ini. Jangan mengorbankan sesuatu yang besar karena sesuatu yang kecil, Hmm. Hmm. ya kan? Ya. Kita berpikir ideologi strategis enggak. Hmm. Masa ideologi ini kita korbankan hanya dengan persoalan-persoalan seperti ini. Ya. Bahwa ada kesalahan yang dilakukan, ada. Hmm. Itu kan kesalahan itu ya tergantung aspek hukum, lembaga hukum bagaimana melihatnya. Misalnya kan begini, kan dibilang, oh ada ratusan ribuan kasus seperti saya, kata Hasto, Ya. tapi tidak diproses. Hmm. Ini sama dengan orang, ya, orang jalan di jalan raya, Hmm. yang nggak pakai helm tuh banyak, ya kan? Ya. Kan banyak tuh yang nggak pakai helm, tiba-tiba polisi nangkap satu orang, Iya. Pak, itu kan yang lain nggak pakai helm, ya kan? Kok saya sendiri yang ditangkap? Ya sudah, nasib kamu lah sekarang ini kan. Sama juga, Bang. Kan banyak orang yang bawa mobil, Bang. Kan banyak Ah, juga yang nggak punya SIM, kan begitu. ya, nggak, kalau SIM kan nggak kelihatan, Oh iya, kelihatan pakai helm ya. helm kan kelihatan, Iya, iya. ya kan? Nah, gitu. Jadi karena dia protes, itu ratusan di depan saya nggak pakai helm, bapak nggak tangkap. Ya udah, kamu tangkap, kamu yang saya tangkap. Persoalan mereka tuh persoalan lain, tapi kamu ada salah, ya kan gitu. Wah, Nah, itu Bapak, Pak polisi diskriminasi ya, kan begitu Bang nanti debat dengan polisinya. saya nggak punya tangan untuk nangkap semua. Kamu dulu saya tangkap. Polisi kok dilawat ya, Bang. Gitu. Baik, Bang, ada closing statement, Bang, atas apa model-model ancaman yang dilakukan oleh Hasto ini dalam konteks penegakan hukum yang dia sekarang sudah menjadi tersangka ini, Bang. Ya saya kira ancaman itu jangan dianggap terlalu serius. Mhm. Ya biasa, orang dalam keadaan tersudut, ya kan, pasti melakukan ancaman-ancaman. Mhm. Dan kemudian ya, yang kedua, PDIP harus cepat melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi, Mhm. ya, dengan pihak-pihak lain dan bangun lagi secara bertahap kekuatan internalnya sehingga bisa menjadi bertahan, ya, menjadi partai yang tetap besar dan bertahan. Karena PDIP ini partai yang menurut saya lahirnya secara unik Mhm. dengan perjuangan,
Jangan sampai dia runtuh begitu aja dengan mudah. Ya. Kan? Kasus Hasto anggap saja sebagai kasus hukum, Hmm. ya kan? Dan mungkin dia tidak dipecat dari PDIP. Setelah selesai hukuman dia bisa balik lagi, Hmm. ya kan? Tapi jalani dulu proses ini ya Bang ya. Jangan dia proses ini. Hmm. Hmm. Biasa itu kan. Saya kira gitu Pak Budi. Terima kasih Bang Zulfan Lindan. Sampai Semoga jumpa ya. perbincangan kita ini mencerahkan penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia. Semoga sehat Ya, ya Bang. ya, alhamdulillah pelan-pelan lah. Siap. Ya ini dingin sekali soalnya harus pakai jaket terus. Iya. Keluar ruangan aja kita takut. Terima kasih Bang Zulfan. Yuk, makasih. Penonton Ruang Konsensus Indonesia, demikian kita sudah berbincang dengan Bang Zulfan Lindan dan penonton Unpacking yang selama ini bertanya-tanya kok Bang Zulfan nggak pernah muncul. Nah, sekarang sudah muncul dan insya Allah mungkin awal tahun Bang Zulfan sudah kembali ke Pejaten ke Jakarta lagi. Semoga ya. Terima kasih. Yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.